Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu semuanya, masuk di kelas urgensi dan manfaat menulis. Yuk kita kenalan, saya Rati Hidayah. Di sini ada riwayat pendidikan saya. Mungkin di sini ada yang sama ya Bapak dan Ibu. Saya menamatkan terakhir Magister Pengembangan Kurikulum di Universitas Negeri Semarang. Nah, begini sekilas perkenalan saya dan yuk kita langsung masuk ke materi. Baik, mengapa sih seseorang itu harus menulis? Jadi menulis adalah sesuatu yang sangat penting ya di zaman sekarang. Kita bisa mengabadikan apa-apa yang memang menjadi salah satu keterampilan yang dimiliki oleh kita sendiri atau dimiliki oleh setiap orang. Dan di sini ada ahli atau filsuf dari Jerman, Nietzsche, mengatakan bahwa kurang lebih dari setiap penyair yang sesungguhnya setiap penulis tidak pernah merasa puas dengan realitas. Sehingga dengan ketidakpuasan ini maka penyair harus selalu menulis dan menulis. Begitupun kita sebagai pengajar atau pendidik, maka sebaiknya tidak hanya secara lisan untuk menyampaikan pembelajaran, tetapi harus kita tulis. Baik, di sini ada 10 alasan mengapa menulis itu penting. Yang pertama adalah kemampuan dasar manusia. Di sini menulis itu penting karena merupakan kemampuan dasar yang dimiliki sejak kita kecil ataupun masuk di bangku sekolah dasar. Kemampuan dasar yang harus dipunyai oleh anak-anak saat masuk bangku sekolah adalah membaca, menulis, dan berhitung. Pastinya di sini Bapak dan Ibu pendidik yang menjadi guru di sekolah dasar pasti sudah memahami hal ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang mengajar di PAUD pasti akan lebih paham ya dalam menghadapi perkembangan siswa-siswi yang ada di sekolah yang Bapak dan Ibu ajar. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi bukti sejarah. Mengapa? Karena tulisan bisa menjadi sebuah bukti nyata telah terjadi sesuatu hal yang penting di suatu masa. Kita bisa mengabadikan hal-hal penting yang pernah kita alami, yang sedang kita lakukan, ataupun itu pernah terjadi di waktu silam dan kita menceritakannya kembali. Pengetahuan suatu sejarah bisa diketahui oleh masyarakat berkat adanya tulisan yang menjelaskannya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga sering membaca karya-karya orang lain yang memang itu merupakan kisah-kisah di masa lampau dan itu ditulisannya dengan lebih mudah untuk dipahami, maka dituliskan ulang oleh seseorang. Dan pastinya buku itu akan menjadi buku yang sangat inspiratif bagi yang membacanya. Kemudian yang ketiga adalah memberi manfaat pada orang lain. Adanya tulisan, kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan info yang mereka cari. Sesederhana apapun kata yang dituliskan pasti akan bermanfaat bagi yang membacanya. Kemudian yang keempat adalah menjadi sarana komunikasi. Dengan menulis, orang bisa lebih leluasa atau lebih bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dan bisa lebih memahami apa yang memang sedang dibutuhkan oleh yang membacanya. Berbeda ketika kita secara lisan, kita bisa secara langsung ya untuk mengungkapkan, tetapi kalau secara tulisan itu mungkin bisa lebih tertata karena bahasa tulisan biasanya lebih tersirat sedangkan bahasa lisan itu lebih tersurat. Nah, kemudian di sini yang kelima yaitu bukti keahlian. Menulis itu penting karena dengan menulis maka menghasilkan sebuah tulisan yang bisa menjadi sebuah bukti keahlian seseorang. Di sini untuk misalkan naik pangkat ya Bapak dan Ibu pernah membuat buku. Di sini pasti ada yang pernah membuat buku dan di sini
Ketika seseorang bisa disebut ahli sesuai dengan kepakaran mereka, pasti mereka pernah menuliskan sebuah karya. Entah itu misalkan buku ataupun diktat ataupun di sini artikel, jurnal dan sebagainya. Pasti orang-orang pernah membuat karya-karya yang memang di situ bisa kita baca kembali. Karena tulisan tidak akan pernah hilang karena bisa meninggalkan jejak. Nah, kemudian yang keenam adalah sarana untuk mengembangkan diri. Menulis itu sebenarnya tidak hanya sekali, tetapi harus dilatih berkali-kali. Karena dengan menulis kita bisa lebih terlatih bagaimana cara kita menyampaikan kata-kata, bisa merangkai kata-kata, dan kita bisa menciptakan karya yang bisa memahami pembacanya. Nah, menulis itu juga bisa memberikan manfaat atau bisa melihatkan atau memperlihatkan kelebihan yang dimiliki oleh penulis tersebut ataupun dari cerita yang dibaca, sehingga bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin untuk sarana mengembangkan diri di bidang mereka masing-masing atau kepakaran mereka masing-masing. Nah, yang ketujuh ini mungkin menjadi terkenal. Jelas ya Bapak dan Ibu, ketika tulisannya bagus pasti akan banyak diminati oleh banyak orang, terutama ketika sesuai dengan apa yang dicari. Misalkan sekarang sedang musim untuk mencari bagaimana sih implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini pasti Bapak dan Ibu mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Bisa membeli buku, membaca artikel, kemudian membaca jurnal, kemudian di sini bisa melihat webinar-webinar, dan pastinya ketika ada yang tertulis, pasti Bapak dan Ibu lebih condong untuk membaca, karena membaca tulisan di sini akan lebih memahamkan kita sebelum kita berbicara di depan umum ataupun mengimplementasikan apa yang semestinya diimplementasikan begitu. Kemudian yang ke-8 adalah menghasilkan uang. Jelas ya Bapak dan Ibu bahwa menulis bisa menghasilkan uang juga. Bapak dan Ibu bisa melihat penulis-penulis terkenal, misalkan di sini ada penulis buku-buku fiksi, misalkan buku novel, kemudian di sini ada buku cerita, ada kalau buku non fiksi mungkin di sini ada tips-tips begitu dari penulis-penulis yang memang bukunya bestseller, dan dari bestseller ini akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tak terduga. Dan di sini Bapak dan Ibu juga bisa menjadi seperti mereka, di mana Bapak dan Ibu bisa belajar menulis juga, menulis dengan baik dan menulis yang bisa dipahami oleh pembacanya. Lalu yang ke-9 adalah menyalurkan hobi. Nah, hobi ini banyak Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mempunyai hobi yang mungkin tidak hanya menulis ya, di sini mungkin ada memasak, kemudian traveling, kemudian di sini hobi olahraga begitu ya, itu bisa dikembangkan. Karena kenapa menulis itu masuk ke dalam hobi? Karena menulis itu bisa setiap waktu, bahkan kita ketika kita membayangkan sesuatu, kita bisa menuliskannya, dan di situ bisa juga menjadi sebuah karya. Saya itu pernah mendengar ya dari beberapa tokoh yang memang mereka gemar menulis. Jadi setiap hari mereka menulis puisi. Puisi ini untuk apa? Untuk memotivasi orang-orang yang membaca karya mereka. Jadi mereka menyalurkan hobi untuk menulis, untuk membuat karya. Di sini adalah salah satu contoh mengapa orang lebih melihat ataupun lebih condong untuk menulis, ataupun hobi-hobi lain yang memang semestinya bisa dikembangkan, dan di sini Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan hobi tersebut.
Lalu yang ke-10 adalah meningkatkan konsentrasi. Menulis itu bisa meningkatkan konsentrasi. Bahkan tidak jarang bahwa seseorang ketika menulis itu butuh waktu yang tenang ataupun di jam-jam yang memang di situ sunyi. Karena menulis butuh ketenangan dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ataupun ada yang memang suka dengan mendengarkan musik ya, ataupun di tempat keramaian mereka tetap bisa menulis, tetapi lebih banyak bahwa penulis itu lebih senang di tempat yang tenang karena bisa berkonsentrasi. Kemudian di sini apa saja sih manfaat menulis? Yang pertama, menulis bisa menjadi penyalur kreativitas. Tadi sudah saya sebutkan di atas bahwa menulis bisa untuk menyalurkan bakat dan hobi kita. Dengan menulis juga kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita misalkan suka menulis dengan apa yang kita ajarkan, berarti kita harus menguasai dari bidang-bidang yang kita pelajari. Misalkan kita tulis di dalam satu buku dan di situ kita bukukan untuk memang khusus pada bidang tersebut. Dan kemudian yang kedua, ini berkaitan juga, yaitu mengembangkan imajinasi. Jadi menulis adalah seni merangkai kata, ataupun kita harus memadupadankan kata-kata, sehingga ketika kita belajar ataupun kita mulai menulis, itu sebenarnya kita sudah belajar dari banyak hal. Menulis itu bisa datang ketika kita senang membaca. Bapak dan Ibu misalkan suka membaca buku X di sini. Dan nanti gaya tulisannya pun mungkin akan cenderung sama dengan buku X, karena apa yang menjadi pedoman Bapak dan Ibu semuanya untuk menulis adalah buku yang sering Bapak dan Ibu baca. Dan di sini juga perlu ditingkatkan untuk budaya membaca, kemudian menuliskan hal-hal penting yang kita baca, karena di sini bisa menjadi bekal untuk kita mulai menulis. Kemudian yang ketiga adalah menambah pengetahuan. Pastinya ya Bapak dan Ibu, ketika kita menulis, ketika kita membaca, terutama kita membaca dahulu kemudian kita menulis, pasti kita akan memiliki banyak pengetahuan. Karena pengetahuan di sini tidak bisa datang sendiri, kita harus mencari dan kita harus mencari referensi agar bisa melengkapi tulisan kita. Misalkan kita harus membaca tulisan orang lain, karya orang lain, dan di sini kita padukan ya untuk kita bisa menulis seperti mereka. Terutama kita ketika masih belajar begitu, kita melihat dulu bagaimana orang sih menulis buku yang sekeren ini, dan mengapa kita tidak bisa. Kita harus sering-sering berlatih. Dan kemudian menguasai dunia. Dengan menulis kita bisa menguasai dunia, karena akan ada kemungkinan apa yang kita tulis bisa dibaca oleh orang-orang di luar sana. Dan kita tidak akan tahu kapan buku itu akan tulisan itu akan melambung tinggi, tetapi ketika suatu masa maka tulisan kita pasti akan bermanfaat untuk sesama ataupun orang-orang yang memang menyukai bidang yang kita tulis. Dan pastinya dari tulisan baru ini akan menghasilkan karya-karya yang out of the box, yaitu semua akan penasaran dengan apa yang kita tulis. Biasanya itu tercantum di sinopsis ya Bapak dan Ibu, ataupun di abstrak ketika Bapak dan Ibu menulis jurnal, artikel, ataupun karya-karya ilmiah lain, misalkan ada skripsi, kemudian ada tesis juga, ada disertasi juga, di situ ada abstrak, dan di situ Bapak dan Ibu sudah tahu, ataupun orang-orang juga sudah tahu ketika kita ingin menuliskan tema X, wah
nanti muncul nih karya Bapak dan Ibu semuanya yang memang berkaitan dengan tema tersebut. Dan pastinya nanti karya Bapak dan Ibu akan dibaca oleh orang yang bersangkutan. Senang kan di sini bahwa tulisannya terpakai dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian di sini kita saya akan menyampaikan tentang penulisan buku ajar. Sekilas ya, ini Bapak dan Ibu. Kalau menurut dari ahli yang bernama Bacon mengemukakan bahwa buku ajar adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan cermat, disusun dan disiapkan oleh para pakar atau ahli dalam bidang itu dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Bapak dan Ibu pasti sudah paham ini, kalau yang pernah mengajar ya, pasti ada buku ajar yang memang itu dikhususkan untuk siswa. Siswa di sini akan lebih senang ketika buku ajar ini simple, menarik. Kemudian di sini tidak banyak bacaan, karena di berbagai tempat atau di berbagai jenjang begitu kan, pastinya Bapak dan Ibu sudah memahami ya bagaimana cara penulisan buku ajar yang benar ataupun yang sedang digeluti pada kurikulum yang diterapkan sekarang. Nah, ini adalah PR bagi Bapak dan Ibu untuk sering-sering membaca update dari pendidikan sekarang. Mungkin di sini kurikulum merdeka, nanti akan ada modul ajar. Nah, di sini apa sih perbedaan nanti antara buku ajar dan modul ajar? Dan di sini bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa membuat buku ajar, modul ajar, dan sebagainya, itu harus Bapak dan Ibu latih dari sekarang, mulai sering-sering membaca dan menuliskan apa yang memang dibutuhkan oleh siswa. Nah, ini kalau untuk buku ajar, ini berisikan materi ajar dalam suatu bidang studi dan merupakan alat pengajaran yang paling banyak digunakan di antara semua alat pengajaran lainnya. Ini biasanya lebih spesifik. Misalkan Bapak dan Ibu mengajar bahasa Indonesia, maka buku ajarnya semua tentang subjek-subjek pembelajaran bahasa Indonesia pasti masuk di dalam buku tersebut. Pun ketika Bapak dan Ibu mengajar matematika atau mapel-mapel lain yang memang di situ sudah terdokumentasi menjadi contoh buku ajar begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah buku harus mampu membangun motivasi pembacanya untuk belajar. Ini juga PR untuk kita para pendidik, bahwa apa yang akan dibaca murid pastinya itu yang akan memotivasi mereka untuk terus belajar. Karena murid sebenarnya mereka tidak butuh untuk terus membaca ataupun menuliskannya, tetapi butuh motivasi yang tersirat ketika membaca buku tersebut. Dan Bapak dan Ibu pasti pernah menemukan di berbagai contoh-contoh buku ajar bahwa di mata pelajaran itu, misalkan pelajaran IPS ya, di bawah itu ada kata-kata motivasi. Nah, ini merupakan salah satu cara ya untuk menyelipkan kata-kata motivasi, karena motivasi ini sebenarnya sedikit ibaratnya berpengaruh ya, bukan sedikit sih, tapi banyak berpengaruh bahwa kita itu belajar itu untuk apa. Kita misalkan untuk menjadi sukses selalu ya, misalkan di bawah itu ada tulisan sukses selalu, semoga berhasil dan lain-lain, dan di situ akan menimbulkan semangat bagi yang membaca. Ataupun memang teks yang ada di dalam buku tersebut, buku ajar tersebut itu dikemas secara baik, secara rinci, dan di situ Bapak dan Ibu bisa mengekspresikan dengan mencontohkan contoh-contoh konkret yang ada di lingkungan. Pastinya anak-anak akan lebih senang membacanya dan bisa menyikapinya secara nyata, tidak hanya secara teori. Apalagi nanti di situ Bapak dan Ibu memanfaatkan untuk anak-anak praktik langsung di lapangan dan menemukan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan. Kemudian, buku ajar memberikan uraian tujuan pembelajaran.
memberikan materi pelajaran dan rangkuman yang disusun secara sistematis dan terstruktur agar pembaca dapat belajar secara fleksibel. Nah, pastinya materi yang disampaikan Bapak dan Ibu di sini akan diimplementasikan oleh murid di sekolah masing-masing, di jenjang masing-masing untuk lebih bisa memahami apa yang Bapak dan Ibu sampaikan. Buku ini adalah perantara antara ibu guru, antara bapak guru dan siswa-siswanya. Ketika tidak ada buku, dengan lisan pun mungkin cukup ya, tetapi ternyata tidak, karena kita perlu sesuatu yang memang tertulis di dalamnya. Dan di situ mulailah kita memadukan antara tulisan, perkataan, dan nanti secara praktik. Apalagi di kurikulum Merdeka ini jelas tertata bahwa kita belajar proyek based learning begitu. Jadi di sini tidak hanya teori, tetapi kita harus praktik membuat proyek, mengerjakan proyek, dan di situ harus bisa lebih serius di kehidupan nyata. Nah, sekian, terima kasih untuk materi kali ini. Bapak dan Ibu bisa mengontak saya jika diperlukan nanti di grup Telegram, ataupun bisa kontak saya di 085-227-713-055 atau di email saya ratihidayah52@gmail.com. Baik, terima kasih telah menyaksikan materi urgensi menulis hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.